Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Jona Pitaloka, nomor 14, kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai multidimensi identitas dalam diri subjek, individu maupun kelompok. Yang pertama, ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seseorang penyandang identitas. Ukuran yang dimaksud adalah tuntunan masyarakat terhadap seseorang yang penyandang status atau identitas. Ukuran yang berubah ini sangat wajar sesuai kebutuhan manusia yang selalu bertambah. Contohnya, untuk menangani pasien penyakit jantung, dokter umum tidaklah cukup, diperlukan juga dokter spesialis untuk membantunya. Contoh lainnya yaitu seorang lulusan sarjana diterima bekerja di salah satu perusahaan teknologi tercanggih di dunia. Lulusan tersebut akan diharapkan dapat berkontribusi besar dalam perusahaan. Akan tetapi, kemampuan personal dia dalam menerapkan ilmunya tidak sejalan dengan ekspektasi perusahaan tersebut. Yang kedua, budaya masyarakat yang beragam. Di Indonesia memiliki berbagai ras, suku, dan bahasa, begitu juga dengan budaya. Budaya daerah yang satu dengan daerah lainnya memang berbeda. Salah satu perbedaan cara pandang budaya ini tercermin dalam masyarakat matrilineal, patrilineal, dan unilateral. Sebagai contoh, pada masyarakat patrilineal, seorang ayah dianggap sebagai kepala keluarga. Pada masyarakat matrilineal, seorang ayah tidak dianggap sebagai kepala keluarga karena kedudukan kepala keluarga dipegang oleh seorang ibu. Sementara itu, pada masyarakat unilateral, ayah dan ibu memiliki peran yang penting dalam keluarga. Perkenalkan, nama saya Komang Marsha Setiawan, nomor 19 dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rumusan masalah 3 mengenai penghargaan terhadap keberagaman atau heterogenitas sosial. Nah, setiap masyarakat memiliki perbedaan budaya yang menyebabkan keberagaman. Setiap individu atau kelompok hendaknya menghargai dan menghormati perbedaan dan keberagaman demi menjaga solidaritas dan persatuan antar masyarakat. Jika solidaritas tidak diterapkan, akan menimbulkan konflik sosial. Berikut beberapa upaya menghadapi heterogenitas sosial atau keberagaman. Yang pertama, yaitu menerapkan pendidikan multikulturalisme, yang dimana sosial pendidikan multikulturalisme merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan sifat-sifat keberagaman sosial. Pendidikan multikulturalisme ini menanamkan cara memandang keberagaman dalam kederajatan. Sosialisasi ini sangat penting untuk mewujudkan harmoni sosial dalam kehidupan keberagaman. Sosialisasi pendidikan multikulturalisme ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat, sekolah, dan media massa. Kemudian yang kedua, ada memperhatikan sikap toleransi dan empati terhadap budaya suku lain. Toleransi merupakan cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai budaya, ras, perilaku, dan agama. Toleransi adalah keniscayaan bagi negara heterogenitas dengan berbagai latar belakang seperti Indonesia. Toleransi dibutuhkan agar bisa menghargai satu sama lain tanpa melihat suku, agama, ras, dan antar golongan. Menerima perbedaan suku, agama, budaya dapat dimulai dari lingkungan sekitar. Adapun tindakan menemukan rasa toleransi antara lain menghormati dan menghargai perbedaan, berbicara menggunakan bahasa yang santun, menolong tanpa memandang ras, tidak memaksakan kehendak. Adapun contoh memperhatikan sikap toleransi dan empati terhadap budaya suku lain, yaitu pada saat berpergian di luar daerah terdapat kebudayaan sesaji. Kita sebagai orang yang tidak mengerti kebudayaan tersebut harus menghargai dan menghormatinya, serta tidak merusak sesaji yang ada. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Mahdina. 3. Menghilangkan sikap primordialisme dan etnosentrisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang teguh yang dibawa sejak kecil, baik mengenal tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Sedangkan etnosentrisme adalah kecenderungan untuk memandang norma-norma dan nilai-nilai dalam kelompok budayanya sebagai yang terbaik dan menganggap rendah budaya lain.
Secara tidak sadar, Indonesia terus mengembangkan ikatan-ikatan bersifat primordial, yaitu loyalitas. Loyalitas yang berlebihan mengutamakan kepentingan suatu kelompok agama, ras, atau daerah tertentu dapat mengancam integrasi bangsa. Sikap primordialisme dan etnisentrisme dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. 4. Mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Sikap nasionalisme merupakan paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi atau rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya. Sikap nasionalisme dapat menimbulkan rasa patriotisme, yaitu sikap rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Jika rasa nasionalisme dan patriotisme dapat terwujud, harmoni sosial dalam kehidupan Indonesia akan terwujud.